Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini saya mau bahas terkait dengan anak luar nikah. Kedudukan anak luar nikah. Apa itu anak luar nikah? Anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar dari ikatan perkawinan, yang kerap sekali didefinisikan secara umum oleh masyarakat adalah anak hasil hubungan zina, anak hasil pemerkosaan, anak hasil hubungan sedarah, itu dianggap sebagai anak luar nikah. Tetapi kemudian berdasarkan hukum negara, ternyata anak di luar nikah ini tidak hanya sekedar anak hasil hubungan terlarang atau anak hasil hubungan zina, tetapi merambah sampai ke anak hasil pernikahan sah secara agama atau yang disebut dengan anak nikah siri. Jadi, anak nikah siri itu dianggap oleh peraturan atau negara sebagai anak luar nikah. Nah, itu definisinya. Karena dianggap sebagai anak luar nikah, maka anak ini hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak dengan ayah biologisnya atau ayahnya. Tidak ada hubungannya. Itu tertera pada pasal 43 dan 99 atau pasal 100 ya. Kompilasi Hukum Islam. Lebih tepatnya Undang-Undang nomor 1 tahun 74, Undang-Undang Perkawinan pasal 43. Bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Itulah yang berlaku sebelum tahun 2010 silam. Sehingga karena adanya hal ini, banyak ibu-ibu yang merasa bahwa hak anaknya terzolimi berdasarkan pasal-pasal yang berlaku terkait dengan anak luar nikah ini. Termasuk kepada Aisyah Muhtar atau AM, kita panggil ya AM, Ibu AM. Ibu AM ini sendiri, beliau pada tahun 93, beliau pernah menikah dengan seorang mantan menteri pada Orde Baru, yaitu Masa Soeharto ya. Ya, beliau itu adalah Bapak Murdiono. Ya, nanti kita singkat menjadi M, Bapak M. Jadi mereka pada tahun 93 menikah secara agama. Nah, setelah menikah secara agama, lama-kelamaan setelah menikah secara agama, ternyata pernikahan mereka yang dilakukan secara sirih ini tidak berlangsung lama, karena kemudian mereka bercerai. Nah, ternyata setelah bercerai itu, Pak M ini yang merupakan mantan menteri dari pemerintahan masa Orde Baru, yang waktu itu beliau tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh Ibu AM ini, Ibu AM. Ibu AM kan mantan artis ya, mantan artis. Jadi nikah siri sama mantan artis. Nikah siri kenapa? Karena Bapak M ini kan sudah menikah, artinya dia menikah. Nah, kemudian dia nikah siri. Nah, itu berarti melakukan poligami siri. Nah, setelah nikah poligami siri, dikaruniakanlah mereka anak yang bernama M, Muhammad Iqbal Ramadan. Nanti kita singkat. Nah, kita pure saja ya. Saya gamblang mengatakan seperti ini karena tidak ada yang perlu kita salahkan dari pihak ibunya maupun pihak anak, karena mereka di sini nanti akan kita bahas sendiri. Nah, Bapak M tidak mau mengakui si anak ini. Karena tidak mau mengakui, maka Ibu AM ini merasa kayak, gimana ya, anak saya ini kan anak dari hasil hubungan pernikahan yang sah, tapi tidak ada mau mengurus buku nikah, mau mengurus akta kelahiran susah, mau mengurus data-data anak susah, anak saya kok dianggap sebagai anak luar nikah, anak saya kok tidak seperti dengan anak-anak lainnya, anak saya kok tidak punya ayah, yang seperti itu dianggap. Maka Ibu AM pun mengusulkan kayaknya saya harus menuntut ke pengadilan. Tapi ternyata Ibu AM sadar bahwa kayaknya tidak akan bisa menuntut hak keperdataan anak saya
kalau seandainya masih ada pasal yang mengatakan bahwa anak saya ini adalah anak luar nikah. Pasal apa itu? Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan juga pasal 43 tadi tentang anak luar nikah. Nah, akhirnya ibu ini pun, ibu yang biasa disebut dengan Ibu Macica, Ibu Macica ini pun pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat atau mengajukan uji material terhadap pasal 43 ini. Jadi menggugat nih supaya pasal 43 ini dirubah gitu ya. Dan pasal 2 tentang pernikahan harus dicatatkan ini dirubah. Nah, dituntutlah ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Nah, sebenarnya pasal ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi meminta pendapat dari para ahli, meminta pendapat juga pada para DPR, meminta juga pendapat dari Bapak Presiden. Yang pada saat itu presidennya kalau tidak salah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa gini, kenapa pasal 43 dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan harus dirubah, harus diuji material. Sedangkan pasal ini sendiri tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita. Artinya sejalan bahwa pernikahan itu harus dicatatkan. Nah, Ibu AM ini menikah dengan M tidak dicatatkan. Ya, kan tidak dicatatkan. Nah, salah sendiri. Kenapa tidak dicatatkan pernikahannya? Dan Pak M ini kan sudah punya istri. Nah, kenapa dia menikah dengan laki-laki yang sudah beristri kemudian melakukan pernikahan siri? Nah, itu maksudnya kata-katanya dari presiden tidak seperti itu. Tapi mengena ke situ bahwa ini pasal ini tidak bertentangan dengan peraturan, dan kedua bahwa nikah siri itu tidak dianggap oleh negara. Jadi kesalahan masyarakat itu sendiri kenapa melakukan pernikahan secara ilegal, yaitu secara siri. Nah, jadi saran dari pemerintah saat itu adalah ya sudah ditolak saja. Ditolak. Karena uji material terhadap pasal itu hanya diperbolehkan kalau pasal dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lah, ini tidak bertentangan. Tetapi meskipun sudah ada saran dari presiden ya. Presiden juga mengatakan seperti ini ya. Nah, tapi itu hanya sekedar saran dari pemerintah. Terkait dengan putusan yang akuratnya entah bagaimananya itu diserahkan kepada hakim dari Mahkamah Konstitusi. Diharapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan suatu keadilan yang sebenar-benarnya. Nah, akhirnya berdasarkan banyak pertimbangan pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Ibu AM dengan Bapak M pada tahun 93 itu dianggap sebagai pernikahan yang tidak dianggap hukum, tidak sah. Dan berdasarkan kepada pasal 2 ayat 2 yang masih berlaku. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi itu menolak uji material terhadap pasal 2 ayat 2 tadi. Jadi pernikahan tetap harus dicatatkan. Otomatis pernikahan yang dilakukan itu, nikah sirnya itu dianggap batal hukum, tidak sah. Nah, tetapi pasal 43 yang sebelumnya berisi anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kan kepotong sampai situ ya. Terpotong sampai situ. Nah, setelah diuji material itu, akhirnya keluarlah putusan yang membuat pasal 43 ini pun berubah. Ya, lebih tepatnya itu ditambah ya. Dan ditambah yang mengeluarkan hukum yang menggemparkan di Indonesia pada saat itu. Yaitu pasal 43 menyatakan anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang anak dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.
Nah, jadi berdasarkan kepada pasal ini yang sudah diamandemen, berdasarkan pasal yang sudah diamandemen setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak luar nikah pun memiliki hubungan perdata tidak hanya kepada ibunya saja, tapi juga sampai kepada laki-laki ini, sampai kepada ayah biologisnya. Nah, saat itu ketika mendapatkan keputusan ini, Ibu AM merasa lega. Ya, nggak apa-apalah kalau pernikahan saya tetap dianggap hukum sebagai pernikahan yang tidak sah. Asalkan anak saya dianggap hukum sebagai anak yang bisa nanti menuntut hak-haknya. Akhirnya dengan memegang teguh kepada pasal 43 ini, Ibu AM pun melakukan tes DNA. Kan tadi kan harus dibuktikan teknologi ya. Akhirnya Ibu AM melakukan tes DNA. Nah, setelah dilakukan tes DNA ke rumah sakit, ternyata antara anak ini dengan Bapak M, hubungan DNA-nya hampir-hampir sama persis karena itu isinya 99,99. Artinya itu dipastikan bahwa anak dari Bapak M, anak dari Bapak mantan Menteri Orde Baru itu. Dengan berpegang teguh terhadap pasal yang sudah diamandemen tadi, yaitu pasal 43 yang menyatakan bahwa anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga dari ayahnya secara biologis itu, tapi harus ada bukti dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang disebut dengan tes DNA. Jadi dengan adanya tes DNA dari rumah sakit yang menyatakan bahwa anak dari AM ini memiliki hubungan nasab yang sangat kuat dengan Bapak M, yaitu Bapak mantan Menteri pada masa Orde Baru tersebut. Nah, dengan dibawa alat-alat bukti ini, berdasarkan pasal ini juga dibawa ke Pengadilan Agama tingkat 1. Nah, sampai ke Pengadilan Agama tingkat 1 diajukanlah pengusulan pengesahan anak. Tapi ditolak oleh Pengadilan Agama tingkat 1. Karena ditolak, akhirnya Ibu AM pun pergi lagi, naik ke Pengadilan Agama Tinggi tingkat 2. Sampai ke Pengadilan Agama Tinggi tingkat 2 pada tahun 2013 itu ditolak. Ditolak, tidak disahkan kedudukan anaknya. Akhirnya Ibu AM pun pergi sampai ke tingkat akhir, yaitu Mahkamah Agung. Sampai di Mahkamah Agung pada tahun 2014 ternyata Mahkamah Agung sama keputusannya, yaitu menolak pengusulan yang diajukan oleh Ibu AM. Nah, ini kan miris ya. Anak hasil nikah siri sudah ada pasal yang sudah dituntut pasalnya, sudah diperjuangkan pasalnya, pas diajukan ke pengadilan sampai ke Mahkamah Agung menolak. Alasan dari pengadilan agama dan Mahkamah Agung kenapa menolak? Yaitu karena menganggap bahwa pasal 43 yang keluar dari Mahkamah Konstitusi itu berlaku surut. Berlaku surut artinya berlaku mulai tahun 2010. Artinya anak dari Ibu AM ini kan lahir sebelum tahun 2010. Artinya tahun 1996 kan kalau tidak salah lahirnya. Tahun 96. Maka dari itu ya berarti anak ini tidak termasuk kepada anak yang diatur pada pasal 43 ini. Jadi ya anak ini tetap dianggap sebagai anak luar nikah, anak yang tidak sah. Nah, saya tutup jendela dulu ya karena silau. Nah, dengan adanya hal ini kita pun bertanya-tanya ya, waduh, kok bisa ya dia nggak dapat itu? Jadi gitu ya, Ibu AM pun Ibu Aisyah Muhtar yang biasa dengan dipanggil sebagai Ibu Macica Muhtar, Ibu Macica Muhtar Hajjah, beliau pulang dengan tangan kosong setelah memperjuangkan pasal 43 dan Undang-Undang Nomor 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan itu diusulkan ke Mahkamah Konstitusi. Setelah itu sampai ke
pengadilan agama tingkat 1, pengadilan agama tinggi, sampai ke Mahkamah Agung, ditolak mentah-mentah, gitu, ditolak. Nah, karena dianggap sebagai berlaku surut, artinya anak yang lahir itu ya nggak ada kaitannya dengan putusan ini, karena putusan ini kan muncul atau lahir tahun 2010, sedangkan anak lahir tahun 1996. Itu, oh oke lah, ketika saya melihat ini, ya oke lah, nggak apa-apa. Mungkin itu memang berlaku surut. Tapi ternyata ya teman-teman, itu di pengadilan Surakarta ya kalau nggak salah ya. Iya. Pengadilan negeri Surakarta. Ini ada pasangan yang karena tidak ada restu dari orang tuanya, artinya mereka tinggal serumah tanpa adanya pernikahan. Jadi artinya mereka berhubungan di luar nikah ya. Nah, setelah berhubungan di luar nikah, mereka pun punya anak. Sebelum tahun 2010. Udah anaknya sudah tumbuh ya, sudah tumbuh. Setelah itu, di tahun 2010, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah secara agama, yaitu nikah siri. Setelah nikah siri pada tahun 2010, di tahun 2013-nya mereka pergi ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengajukan asal-usul anak luar nikah tadi, supaya anaknya dianggap hukum sebagai anak sah. Kalau dianggap hukum sebagai anak sah, berarti anak ini memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya yang ayahnya, yaitu orang tuanya yang laki-laki kepada ayahnya. Nah, pada tahun 2013 pergilah pasangan ini ke Pengadilan Surakarta. Nah, ternyata setelah itu Pengadilan Surakarta itu mengeluarkan keputusan yang disebut dengan Putusan Pengadilan Negeri nomor 443 PDTP. 2013 Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan bahwa anak tadi, anak hasil hubungan luar nikah yaitu anak zina, anak hasil hubungan zina itu dianggap hukum sebagai anak sah. No. Saya mikir nih ya, itu yang pertama, anak nikah siri yang sudah berjuang terhadap pasal ditolak nih ya, ditolak. Sedangkan ini anak hasil hubungan zina diterima sebagai anak sah. Padahal Mahkamah Agung dulu menolak karena menurutnya pasal ini, pasal 43 kan berlaku surut. Lah ini kan anak yang lahir di Surakarta ini juga nggak masuk kepada pasal ini karena dia lahir sebelum tahun 2010. Artinya pasal 43 Mahkamah Konstitusi nggak berlaku sama dia. Artinya berlaku surut juga. Tapi kenapa Pengadilan Negeri Surakarta mensahkan anak ini, anak hasil hubungan zina tadi? Nah, itu makanya saya menjadi jadi ya sebenarnya kalau pemikiran berdasarkan hal ini, jadi apa gunanya gitu ya? Jadi pasal 43 ini yang mengatakan asalkan ada tes DNA berarti ada hubungan perdata. Tapi sekali lagi teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa pasal 43 ini tidak ada sanksi hukum bagi laki-laki yang tidak mengaku. Artinya apa? Selama laki-laki atau ayah dari hubungan nikah siri orang tuanya. Nah, jadi selama laki-laki tidak mengaku kalau itu anaknya, maka sampai kapanpun pasal itu nggak ada gunanya. Jadi meskipun ada pasal baru yang mengatakan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kemudian dengan laki-laki tersebut dan keluarga laki-laki, kemudian ada tes DNA, maka ada hubungan perdata katanya. Itu kalau si laki-laki mengaku. Artinya kalau laki-laki itu pergi ke pengadilan agama, mengaku bahwa itu anaknya, maka pengadilan agama mengeluarkan keputusan ada hubungan perdata. Kalau laki-laki tidak mengaku, nggak ada sanksi. Karena kalau kita lihat di pasal 43, itu nggak ada sanksi. Jadi tidak memiliki kekuatan hukum lah. Tuh.
itulah yang dilemanya ya. Jadi kalau setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan anak luar nikah, itu kan terjadi keributan ya. Sebagian Majelis Ulama MUI, kemudian masyarakat Indonesia mengecam Mahkamah Konstitusi. Kecamannya adalah bagaimana mungkin ini putusan mengatakan bahwa anak luar nikah berarti anak hasil hubungan zina, ini bisa dihubungkan perdata dengan ayah biologisnya. Padahal berdasarkan pandangan yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim Indonesia, itu mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak ada hubungan nasab antara ayah hasil hubungan di luar nikah dengan anaknya. Tidak ada. Dengan adanya putusan ini dikhawatirkan nanti orang merasa ringan melakukan hubungan di luar nikah. Karena toh juga ada hubungan perdata, katanya seperti itu. Nah, akhirnya itu kan ketika saya baca ya, ini ada di website dari Kemenkumham Sumatera Utara. Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, mengeluarkan suatu statement mereka yang mengatakan bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah pasal 43, ini berarti anak hasil zina, anak hasil luar nikah lainnya, ini terselamatkan. Ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak-anak luar nikah lainnya. Ini memiliki kedudukan yang sama dengan anak-anak yang sah di luar sana. Nah itu. Tapi sebaliknya kemudian ya, Pengadilan Agama Pengadilan Agama Mojokerto itu di websitenya ya. Ini saya buat di proposal kita. Di sini ada website dari Pengadilan Agama Mojokerto. Pengadilan Agama Mojokerto jelas-jelas mengatakan di websitenya bahwa anak luar nikah yang dimaksud pada pasal 43 itu bukan anak hasil zina. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan soal anak hasil hubungan zina, tetapi anak hasil nikah siri. Jadi kalau ada orang yang menuntut anak luar nikah, yaitu anak hasil hubungan zina, menuntut pengesahan anak di pengadilan agama, maka pengadilan agama akan menolak. Karena tidak ada hubungan nasab antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Nggak ada hubungan nasab, karena berdasarkan pegangan yaitu jumhur ulama, mayoritas ulama mazhab, melarang hubungan nasab antara anak hasil hubungan zina dengan ayah biologisnya. Nah itu. Nah artinya gini ya, artinya pasal 43 ini simpang siur gitu ya. Sebagian mengatakan ini melindungi hak-hak anak. Tapi sebagian lagi pengadilan malah mengatakan bahwa ini kan bukan soal anak secara umum, ini hanya anak hasil nikah siri. Gitu. Tapi terlepas dari itu teman-teman, ini semuanya kalau laki-laki tidak mengaku, walaupun sudah melakukan tes DNA, ya kasihan, anak itu tetap dianggap hukum sebagai anak tidak sah. Ya kalau nggak ngaku. Ya siapa sih laki-laki yang mau ngaku? Kecuali kalau memang masih dalam ikatan pernikahan. Yang ngaku pergi ke pengadilan agama, lalu pergi ke pencatatan sipil, dicatat, lalu keluar akta kelahiran, kemudian buku KK yang seperti itu. Nah, lalu itu ya miris ya. Nah, kita tidak hanya menelaah berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia. Kita menelaah juga berdasarkan hukum Islam. Tadi gini ya, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 tentang anak luar nikah, akhirnya pada tahun 2012 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan fatwa yang mereka memutuskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak ada kaitannya dengan anak hasil hubungan zina. Berdasarkan keputusan fatwa MUI tahun 2012, anak hasil hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak memiliki hubungan waris dengan ayah biologisnya, tidak memiliki hubungan nafkah dengan ayah biologisnya. Tetapi hukum Islam memperbolehkan pemberian nafkah dalam bentuk sedekah kepada anak luar nikah, yaitu anak hasil hubungan zina tadi. Berarti ayah biologisnya tetap kasih makan, tetap memberikan pakaian, tetap memelihara, tetap menyekolahkan.
Dan kemudian selain daripada pemberian pembelanjaan hidup, menurut Majelis Ulama Indonesia, anak hasil hubungan zina ini juga wajib disekolahkan oleh ayah biologisnya, wajib dijamin pendidikannya. Kemudian boleh juga untuk mendapatkan wasiat wajibah, harta peninggalan. 1/3 kalau wasiat wajibah. Udah banyak itu ya. Anak perempuan saja dapat 1/2, dia dapat 1/3, udah banyak itu. Jadi walaupun anak hasil luar nikah, menurut Majelis Ulama Indonesia, anak luar nikah dalam hubungan zina itu masih dapat peninggalan dari orang tuanya atau laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, yaitu 1/3 dari harta warisan. Dapat katanya. Nah, kenapa Majelis Ulama mengeluarkan keputusan ini? Karena Majelis Ulama khawatir dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap masyarakat seperti pelegalan zina gitu ya. Karena masyarakat bilang, ada apa ini? Mahkamah Konstitusi kok bisa mengeluarkan keputusan seperti ini? Nah gitu ya. Nah, lalu bagaimana sendiri dengan hukum Islam? Dalam hukum Islam sendiri teman-teman, dalam hukum Islam, supaya kita lebih ke arah yang lain juga. Dalam hukum Islam, mayoritas ulama yang kita sebut dengan ulama mazhab, ulama besar, yaitu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, kemudian Ahmad bin Hambal, 4 ini mengatakan bahwa tidak ada hubungan perdata, lebih tepatnya tidak ada hubungan nasab anak hasil hubungan zina dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan. Tidak ada. Karena nasab tersebut adalah rahmat dari Allah, berkah dari Allah dari hubungan pernikahan. Jadi nasab tidak sama dengan hubungan darah. Boleh jadi seseorang memiliki hubungan darah, tapi tidak memiliki hubungan nasab. Itu menurut jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama besar. Jadi ulama besar, Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambal mengatakan bahwa tidak ada hubungan perdata, yakni tidak ada hubungan nasab antara anak hasil hubungan luar nikah. Kecuali kalau pernikahannya itu dilakukan secara agama tapi tidak dicatatkan, itu sah memiliki hubungan perdata. Sah. Jadi seharusnya kalau kita lihat berdasarkan putusan, seharusnya Ibu AM tadi, Ibu Macica Muhtar, harusnya mendapatkan haknya anaknya. Anaknya itu tetap memiliki hubungan perdata dengan Bapak Murdiono. Harusnya yang seperti itu. Kalau berdasarkan hukum Islam, pandangan mayoritas ulama. Itu pandangan mayoritas ulama. Tetapi ada sebagian ulama yang memiliki pendapat berbeda. Pendapat yang berbeda dengan jumhur, mayoritas ulama. Siapa itu? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau Ibnu Taimiyah ini adalah ulama juga, tapi ulama masih fase kehidupannya masih era-era di bawahnya era-eranya ulama besar tadi. Setelah ulama besar wafat, nah muncullah ulama-ulama terbaru kemudian ya anak-anak muda. Nah itulah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri ulama besar ya. Kita jangan beliau itu sangat zuhud sekali. Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang agak berbeda. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa kalau anak luar nikah ini hasil dari hubungan zina, kemudian laki-laki atau ayah biologisnya mengakui bahwa itu anaknya dari hasil hubungan zina, maka anak ini bisa dihubungkan nasab dengan ayah biologisnya. Tapi kalau ternyata ibu dari anak ini sudah punya suami, maka tidak boleh diajukan hubungan nasab. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, jika ibu seorang anak ini single, ya, anak gadis, terus dia hamil luar nikah. Nah, terus datanglah laki-laki ini bilang ke pengadilan, oh iya, ini memang anak saya ini. Anak dari hasil hubungan zina kami. Mohon maaf Pak Hakim, ini anak hasil hubungan terlarang kami. Nah, dengan adanya pengakuan dari si laki-laki ini, maka
terdapatlah hubungan nasab di antara mereka. Jadi beda ya, beda dengan jumhur ulama tadi, memiliki hubungan nasab. Itu kalau diakui, kalau tidak diakui berarti tidak memiliki hubungan nasab. Karena menurut Ibnu Taimiyah, berdasarkan Quran Surah Al-Fatir ayat 18, seorang manusia tidak mengemban dosa orang lain. Artinya dosa orang tua tidak akan dibawa oleh seorang anak. Jadi zina yang dilakukan oleh orang tuanya tidak akan diemban oleh anak. Jadi anak hasil hubungan zina tidak pantas dianggap sebagai anak haram. No, dia adalah anak yang fitrah, anak yang suci, anak yang tidak tahu apa-apa, anak yang terlahir fitrah, suci, bukan anak haram, bukan. Maka menurut Ibnu Taimiyah, anak ini andai kata diakui oleh laki-laki ini adalah anaknya, maka terdapatlah hubungan nasab di antara mereka meskipun itu anak hasil hubungan terlarang. Menurut Ibnu Taimiyah. Kemudian menurut ulama lain ini agak mirip dengan Ibnu Taimiyah, tapi agak beda dikit, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Hasan Al-Basri, kemudian ada Ishaq bin Ruwaih, kemudian ada lagi Sulaiman bin Yasar, kemudian ada Urwah bin Zubair. Ulama-ulama ini mengatakan bahwa anak luar nikah, meskipun anak hasil hubungan zina, itu bisa dihubungkan nasabnya dengan ayah biologisnya jika bisa dibuktikan secara benar-benar terbukti, dibenarkan bahwa itu adalah ayah biologisnya. Nah, jadi kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bisa dinasabkan asal ada pengakuan. Tapi kalau menurut yang tadi, Hasan Al-Basri, Urwah bin Zubair, kemudian Sulaiman bin Yasar, kemudian ulama-ulama lainnya yang tadi ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Ishaq bin Ruwaih, mengatakan bahwa enggak mesti pengakuan. Kalau bisa dibuktikan kebenaran, memang benar-benar bahwa itu ada hubungan nasabnya, memang benar-benar itu ayah biologisnya, berarti memiliki hubungan nasab. Kalau kita kaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tadi, berarti kalau ada tes DNA yang mengatakan akurat itu ada hubungan darah, berarti mereka memiliki hubungan nasab. Itu ya. Nah, pendapat dari para ulama kenapa bisa berbeda? Kenapa bisa berbeda? Karena mereka berbeda pendapat terhadap tafsir dari suatu hadis yang sahih. Jadi ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa itu hadisnya? Mari kita lihat ya. Hadisnya, mohon maaf, mungkin agak apa ya. Hadisnya, kita baca ya. Hadisnya panjang, tapi saya baca terjemahannya saja ya. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'ad bahwa putra dari hamba saya Zam'ah adalah dariku, maka ambillah dia. Di hari penahlukan Mekah, Sa'ad mengambil dengan mengatakan, ini adalah putra saudaraku. Ia berpesan kepadaku tentangnya. Maka berdirilah Abdullah bin Zam'ah seraya mengatakan, dia saudaraku, putra hamba saya dari ayahku, dan dilahirkan di atas ranjangnya. Maka Nabi SAW bersabda, dia bagimu wahai Abdul Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang, dan bagi pezina adalah batu atau rajam. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Saudah binti Zam'ah, hendaklah engkau berhijab darinya, pakai jilbab. Beliau melihat kemiripan dengan Utbah sehingga anak laki-laki itu tidak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin karena saya bacanya agak cepat,
Mungkin teman-teman agak kurang memahami atau terlambat memahaminya ya, karena saya tadi baca cepat-cepat. Sekarang kita ilustrasikan. Jadi maksud dari hadis ini adalah, jadi Zam'ah ini punya hamba sahaya perempuan, hamba sahaya perempuan. Nah, hamba sahaya perempuan kalau hamil ini kan biasa dinasabkan kepada tuannya ya. Tapi waktu itu hamba sahayanya Zam'ah ini hamil dan tidak diketahui siapa ayahnya. Tidak diketahui siapa laki-lakinya. Ya kan? Hamba sahaya perempuan. Kemudian ternyata ada Utbah, ya kan? Utbah. Ini Utbah berkata, ini masa jahiliyah ya. Mereka belum masuk Islam saat itu. Utbah berkata kepada saudaranya Sa'ad itu hamba sahayanya si Zam'ah hamil, itu saya menghamili katanya. Utbah laki-laki lain ngomong, laki-laki ini si Utbah ngomong ke Sa'ad ini saudaranya, Sa'ad ada itu hamba sahaya milik si Zam'ah hamil, itu anak saya itu. Ya. Anggaplah dia itu saudaramu, itu adalah anakmu juga karena itu anak saya. Anak hasilnya itu. Nah, tetapi kemudian anaknya Zam'ah yang punya hamba sahaya ini bilang, oh enggak kok, hamba sahaya ini kan milik ayah saya Zam'ah, milik ayah saya. Jadi anak dari hamba sahaya ini berarti anaknya ayah saya, berarti ini saudara saya, kata si anak dari Zam'ah, yaitu Abdullah bin Zam'ah. Abdullah bin Zam'ah pun mengambil, karena Rasulullah mengatakan, oh itu berarti saudaramu, wahai Abdullah bin Zam'ah, diambillah. Nah, diambil. Nah, dengan adanya hal ini pun, Rasulullah melihat, ternyata ketika anak ini tumbuh besar, anaknya hamba sahaya ini tumbuh besar, ternyata mirip banget sama siapa? Bukan Zam'ah, bukan tuannya, tapi mirip sama laki-laki lain, yaitu Utbah. Sedangkan Saudah bin Zam'ah, ya kan? Ya berarti ragu dong, ya, ragu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, Saudah, kamu kalau ketemu sama anak itu pakai jilbab. Karena ternyata anak ini mirip sekali sama Utbah. Nah, berdasarkan hadis riwayat sahih ini berkata bahwa kalau ada laki-laki yang mengaku bahwa anak yang dikandung oleh oleh perempuan, anak yang dikandung oleh perempuan, berarti itu adalah anaknya. Kalau mengaku itu adalah anaknya. Tapi kalau ternyata ada laki-laki lain yang mengaku ternyata perempuan ini punya kepemilikan, punya tuan, punya suami, maka itu suaminya yang lebih berhak terhadap anak ini. Gitu. Lebih berhak terhadap anak ini. Jadi andai kata Abdullah bin Zam'ah tidak mengerembut ini anak, tidak mengatakan bahwa ini anak dari ayah saya, maka ini akan dinasabkan ke Utbah. Nah, berdasarkan kepada hadis ini, maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Hasan Basri, dan ulama Ibnu Taimiyah juga mengatakan, oh berarti kalau ada pengakuan, boleh dong dinasabkan, walaupun itu anak hasil hubungan zina. Tapi menurut jumhur ulama, tidak ada hubungan nasab antara anak hasil hubungan zina dengan ayah biologisnya, tidak ada hubungannya. Karena ini berbicara soal hamba sahaya, bukan orang merdeka. Gitu ya. Dan begitulah berbeda pendapat dari para ulama. Ya, ada ulama mayoritas ulama, jumhur ulama, ada pendapat dari Ibnu Taimiyah, ada pendapat dari beberapa ulama. Ya, kalau berdasarkan ini bagaimana pendapat saya? Kalau saya gimana ya? Saya serahkan kepada teman-teman saja ya. Silahkan dipertimbangkan sendiri. Saya takut nanti mengeluarkan statement yang dianggap manusia itu sebagai hukum. Padahal saya bukan orang yang berkompetensi untuk memberikan hukum. Kita hanya berbagi di sini. Demikian bahasan hari ini. Saya haus sekali ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Itu ya. Nah, gitu. Saya sebenarnya ya, alhamdulillahirrabbilalamin, bahasan kita sudah kelar. Mohon maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon maaf atas ucapan-ucapan saya. Mungkin ada hal-hal yang tidak tepat saya ucapkan. Nah, tentunya kita manusia biasa, astagfirullahaladzim. Dan saya memohon maaf kepada teman-teman, mungkin ada kata-kata saya yang kurang enak didengar ya. Mohon maaf. Dan demikianlah sudah selesai ya bahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.